Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinar, saya guru sejarah kelas 11. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang perebutan hegemoni bangsa Barat. Ada yang tahu apa arti dari hegemoni itu sendiri? Hegemoni itu artinya adalah dominasi. Jadi di sini perebutan hegemoni bangsa Barat itu bisa berarti juga dengan perebutan dominasi oleh bangsa Barat. Nah, materi ini terdiri dari berbagai subbab. Nama subbab pertama yang saya akan bahas kali ini adalah perdagangan di kawasan Jalur Sutra. Kalian silakan perhatikan peta berikut ini. Di sini adalah peta benua Asia dengan Eropa. Kalian bisa perhatikan di peta ini ada garis berwarna merah dan garis berwarna biru. Itulah yang dinamakan dengan garis jalur sutra. Nah, apa yang menyebabkan jalur ini disebut dengan jalur sutra? Jawabannya simpel ya. Jalur ini disebut dengan jalur sutra karena komoditas utama yang diperdagangkan di jalur ini adalah kain sutra. Nah, jalur sutra ini merupakan jalur perdagangan yang dirintis sejak masa dinasti Han pada sekitar 206 sebelum Masehi sampai 220 sebelum Masehi. Nah, istilah jalur sutra ini dipopulerkan oleh Ferdinand van Richthofen. Nah, jalur sutra ini terdiri dari dua jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Nah, sebelumnya jalur sutra ini merujuk pada jalur perdagangan darat yang menghubungkan wilayah timur dengan bagian barat. Nah, jalur sutra ini komoditasnya bukan hanya kain sutra saja yang diperjualbelikan di jalur ini, tetapi ada komoditas lain seperti bangsa Eropa ke Asia itu menjual kuda, madu, buah-buahan, kain wol, emas, perak, unta, senjata, bahkan baju besi. Sedangkan bangsa Asia ke Eropa itu selain mereka menjual kain sutra, bangsa Asia juga menjual teh, perlengkapan dari Cina seperti gelas, piring, mangkuk, tas, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya juga dijual belikan rempah-rempah seperti kayu manis, lada, jahe, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kertas juga yang mereka jual. Terus ada bubuk mesiu untuk senjata atau untuk kembang api. Dan masih banyak lagi yang dijual belikan di jalur sutra ini. Nah, tadi saya bilang jalur sutra ini pertamanya adalah jalur darat, namun seiring dengan waktu dan perkembangan, ternyata jalur sutra ini pernah ditutup atau terhenti pada masa perang salib yang dilakukan oleh bangsa Eropa dengan bangsa Ottoman Turki, yang menyebabkan bangsa Eropa perlu mencari cara lain untuk membeli kebutuhan mereka. Salah satunya dengan cara belayar melalui lautan. Nah, garis biru ini merujuk pada jalur sutra lautan atau melalui perahu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk perdagangan di kawasan jalur sutra. Selanjutnya, materi selanjutnya itu adalah perdagangan di Nusantara. Nah, perdagangan di Nusantara ini sudah terjadi pada masa praaksara, lebih tepatnya pada masa zaman logam. Nah, nenek moyang kita adalah seorang pelaut, ya. Nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah pelaut yang dari wilayah Dorson, Vietnam, atau Yunnan, Cina Selatan,
yang berdagang atau berlayar ke Nusantara. Mereka menempati wilayah pesisir barat Sumatera ini, di Pulau Sumatera, pesisir baratnya, dan pesisir utara Pulau Jawa. Apa yang dijual belikan atau yang dibawa oleh bangsa Dongson ke Nusantara yaitu tembikar dan nekara, dan ada juga perhiasan seperti emas, kalung, dan sebagainya. Nah, perdagangan di Nusantara ini juga berkembang pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Itu kita tahu ada dua kerajaan besar di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya yang pernah berkuasa di Nusantara. Nah, wilayah-wilayah dua kerajaan ini bukan hanya meliputi wilayah Indonesia saja, tetapi wilayah di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam. Nah, perdagangan atau diplomasi yang dilakukan oleh kerajaan Sriwijaya dengan Majapahit itu dengan negara India, Cina, Tanah Pentingkrak atau di sini ya di sekitar pesisir Thailand, Pahang, Vietnam, dan Thailand. Wilayah kerajaan Majapahit ini bahkan menjangkau wilayah Thailand. Ya, itu saja materi perebutan hegemoni bangsa Barat. Kali ini ada dua subbab materi, yaitu subbab perjalanan atau jalur sutra dengan perdagangan di Nusantara. Untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan upload kembali materi tentang kolonialisme, imperialisme, dan merkantilisme. Itu untuk materi minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.